Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kali ini kita akan bacakan Ja'far bin Abi Thalib. Jasmani maupun perangainya mirip Rasulullah. Perhatikan kemudaannya yang gagah, tampan, serta berwibawa. Perhatikan warna kulitnya yang cerah bercahaya. Perhatikan kelemah lembutannya, sopan santun dan kasih sayangnya, kebaikan dan kerendahan hatinya, serta ketakwaannya. Keberaniannya yang tak kenal takut, kepemurahannya yang tak kenal batas, kebersihan hidup dan kesucian jiwanya yang sudah teruji, begitupun kejujuran dan amanahnya. Lihatlah, pada dirinya bertemu segala pokok kebaikan, keutamaan, dan kebesaran. Anda jangan tercengang, karena Anda sekarang berada di hadapan seorang manusia yang mirip dengan Rasulullah SAW. Dalam wujud tubuh, tingkah laku dan budi pekertinya, Anda berada di depan seseorang yang telah diberi gelar oleh Rasul sendiri sebagai Bapak si miskin. Anda berhadapan dengan seseorang yang diberi gelar si bersayap dua di surga. Anda di depan orang yang disebut si burung surga, yang selalu berkicau. Siapakah itu? Itulah Ja'far bin Abi Thalib, salah seorang pelopor ternama, perintis utama yang terkemuka di antara orang-orang yang melibatkan seluruh kehidupannya dan memiliki saham besar atas kebaikan-kebaikan Islam yang telah menempa hati nurani kehidupannya. Ia datang kepada Rasulullah SAW, memasuki agama Islam dengan mengambil kedudukan tinggi di antara mereka yang sama-sama pertama kali beriman kepada Allah SWT dan sama-sama mempercayai bahwa Muhammad adalah Rasul Allah SWT. Ikut pula istrinya Amma binti Umais menganut Islam pada hari yang sama. Keduanya suami istri ikut menanggung derita dengan segala keberanian dan ketabahan tanpa memikirkan kapan waktu penderitaan itu berakhir. Sewaktu Rasulullah memilih sahabatnya yang akan hijrah ke Habsyi, maka tanpa berpikir panjang Ja'far bersama istrinya tampil untuk menawarkan diri, hingga tinggal di sana selama beberapa tahun. Di sana mereka dikaruniai Allah 3 orang anak, yaitu Muhammad, Abdullah, dan Auf. Selama di Ethiopia, Ja'far bin Abi Thalib adalah yang tampil menjadi juru bicara yang lancar dan sopan, serta cocok menyandang nama Islam dan utusannya. Demikian adalah hikmah Allah yang tidak ternilai, yang telah dikaruniakan kepadanya berupa hati yang tenang, akal pikiran yang cerdas, jiwa yang mampu membaca situasi dan kondisi, serta lidah yang fasih. Dan sekalipun saat-saat pertempuran di Mu'tah yang dihadapinya kemudian sampai ia gugur sebagai syuhada, merupakan saatnya yang terdahsyat, yang abadi. Tetapi hari-hari berdialog yang dilakukan dengan Negus tak kurang dahsyat dan seramnya, bahkan tak kurang hebat nilai martabatnya, karena sungguh hari itu adalah hari istimewa dan penampilan yang mempesona untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan Islam. Peristiwa tersebut terjadi karena kaum muslimin hijrah ke Ethiopia, membuat kaum Quraisy tak pernah senang
dan tak ambil diam, tak tinggal diam, bahkan menambah bangkitnya kemarahannya dan emosinya untuk ingin menjegal dengan kedengkian mereka, karena mereka sangat cemas dan takut kalau kaum muslimin di tempatnya yang baru menjadi tambah kuat dan semakin banyak jumlahnya. Bahkan bila kesempatan berkembang dan bertambah kuat ini tidak sampai terjadi, mereka tetap tidak merasa puas, disebabkan orang-orang Islam itu lepas dari tangan, terhindar dari penindasan mereka, dan tentulah mereka akan menetap di sana dengan harapan dan masa depan yang lebih gemilang dibandingkan mereka, yang akan melegakan jiwa Muhammad dan menjadikan leluasa dalam berdakwah dan lapangnya dada Islam. Karena itulah para pemimpin Quraisy mengirimkan 2 orang utusan terpilih kepada Kaisar Negus, lengkap dengan membawa hadiah-hadiah yang sangat berharga dari kaum Quraisy. Kedua utusan ini menyampaikan harapan Quraisy agar Negus mengusir kaum muslimin yang hijrah dan datang melindungkan diri itu keluar dari negerinya dan menyerahkan kepada mereka. Dan utusan yang datang itulah yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Ammar bin As. Yang keduanya di waktu itu belum masuk Islam. Negus yang waktu itu bertakhta di singgasana Ethiopia adalah seorang tokoh yang mempunyai iman yang kuat. Dalam lubuk hatinya ia menganut agama Nasrani secara murni dan padu, jauh dari penyelewengan. Ketauhidannya masih utuh dan lepas dari fanatik buta dan menutup diri. Nama baiknya telah tersebar kemana-mana. Ia sudah sangat dikenal. Perjalanan hidupnya yang adil telah melampaui batas negerinya. Semua orang mendengarnya. Oleh karena inilah Rasulullah memilih negerinya menjadi tempat hijrah bagi sahabat-sahabatnya untuk bisa menjelaskan tentang wahyu-wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Karena ini pula lah kaum kafir Quraisy merasa khawatir kalau maksud dan tipu muslihat mereka jadi gagal, tidak berhasil. Dari itu kedua utusannya dibekali sejumlah hadiah yang berharga untuk pembesar-pembesar agama dan pejabat gereja di Ethiopia, di Habsyi. Pemimpin Quraisy menasihati keduanya agar mereka jangan menghadap kaisar sebelum memberikan hadiah kepada patrik dan uskup, dengan tujuan agar pendeta itu merasa puas dan berpihak kepada mereka, dan agar orang-orang itu menyokong tuntutan mereka di hadapan kaisar nanti. Kedua utusan itu sampailah ke tempat tujuan mereka di Ethiopia. Mereka menghadap pemimpin-pemimpin agama dengan membawa hadiah-hadiah besar yang dibagi-bagikannya kepada mereka. Kemudian mereka kirim pula hadiah kepada Negus. Demikianlah keduanya terus membangkitkan dendam kebencian di antara para pendeta. Keduanya berharap dengan sokongan muril para pendeta itu, Negus akan mengusir kaum muslimin keluar dari negerinya, tidak diterima di negeri Ethiopia dan dideportasi. Demikianlah hari-hari di saat keduanya akan menghadap kaisar sudah ditetapkan. Dan kaum muhajirin pun diundang untuk menghadapi dendam kesumat Quraisy yang masih hendak melakukan muslihat keji dan menimpakan siksaan kepada mereka. Dengan air muka yang jernih berwibawa, kerendahan hati yang mempesona, Baginda Negus pun duduklah di atas kursi singgasana kebesarannya, dikelilingi oleh para pembesar gereja dan agama serta lingkungan terdekat istana. Di hadapannya, di atas suatu ruangan luas, duduk pula kaum muhajirin Islam yang diliputi oleh ketentaraan dari Allah dan dilindungi oleh rahmatnya. Kedua utusan kaum Quraisy berdiri mengulangi tuduhan mereka yang pernah mereka lontarkan terhadap kaum muslimin di hadapan kaisar pada suatu pertemuan
yang khusus disediakan oleh kaisar sebelum pertempuran besar yang menegangkan ini. Baginda Raja yang mulia telah menyasar ke negeri Paduka orang-orang bodoh dan tolol. Mereka tinggalkan agama nenek moyang mereka, tetapi tidak pula hendak memasuki agama Paduka. Bahkan mereka datang membawa agama baru yang mereka ada-adakan, yang tak pernah kami kenal dan tidak pernah pula Paduka kenal. Sungguh kami telah diutus oleh orang-orang mulia dan terpandang di antara bangsa dan bapak-bapak mereka, paman-paman mereka, keluarga-keluarga mereka, agar Paduka mengembalikan orang ini kepada kaumnya kembali. Negus memalingkan mukanya ke arah kaum muslimin sambil melontarkan pertanyaan. Agama apakah itu yang menyebabkan kalian meninggalkan bangsa kalian, tetapi tak memandang perlu pula kepada agama kami? Ja'far pun bangkit berdiri untuk menunaikan tugas yang telah dibebankan kawan-kawannya sesama muhajirin, yakni tugas yang telah mereka tetapkan dalam suatu rapat yang diadakan sebelum pertemuan ini. Dilepaskannya pandangan ramah penuh kecintaan kepada Baginda Raja Negus yang telah berbuat baik menerima mereka. Lalu Ja'far berkata, "Wahai Baginda yang mulia, wahai Paduka yang mulia, dahulu kami memang orang-orang jahil dan bodoh. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, melakukan pekerjaan-pekerjaan keji, memutuskan silaturahim, menyakiti tetangga dan orang yang berhampiran. Yang kuat waktu itu memakan yang lemah, hingga datanglah masa Allah mengirimkan Rasul-Nya kepada kami dari kalangan kemuliaan. Dari kalangan kami kenal asal-usulnya, kejujuran dan ketulusannya, dan kemuliaan jiwanya. Ia mengajak kami untuk mengesahkan Allah dan mengabdikan diri padanya, dan agar membuang jauh-jauh apa yang pernah kami sembah bersama bapak-bapak kami dahulu, yang berupa batu-batu dan kayu berhala. Beliau menyuruh kami bicara benar, menunaikan amanah, menghubungkan silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, menahan diri dari menumpahkan darah, serta semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilarangnya kami berbuat keji dan zina, mengeluarkan ucapan bohong, memakan harta anak yatim, menuduh berbuat jahat terhadap wanita yang baik-baik. Lalu kami benarkan dia dan kami beriman kepadanya. Dan kami ikuti dengan taat apa yang disampaikannya dari Tuhannya. Lalu kami beribadah kepada Tuhan yang Esa dan tidak kami persekutukan sedikit pun jua dengan yang lainnya. Kami haramkan yang diharamkannya. Kami halalkan apa yang dihalalkannya. Karena kaum kami sama-sama memusuhi kami dan menggoda kami dari agama kami agar kami kembali menyembah berhala yang dahulu biasa kami lakukan itu, dan kepada perbuatan-perbuatan jahat yang pernah kami lakukan dulu. Maka sewaktu mereka memaksa dan menganiaya kami, mengencet hidup kami, dan menghalangi kami dari agama kami, kami akhirnya memilih keluar ke negeri Paduka, dengan harapan akan mendapatkan perlindungan Paduka dan terhindar dari perbuatan-perbuatan aniaya mereka. Ja'far mengucapkan kata-kata yang mempesona ini laksana cahaya fajar. Kata-kata itu membangkitkan perasaan
dan keharuan pada jiwa Negus. Lalu sambil menoleh kepada Ja'far, Baginda Negus berkata, "Apakah Anda ada membawa sesuatu wahyu yang diturunkan atas Rasulmu itu?" Jawab Ja'far, "Ada." Tugas Negus lagi, "Cobalah bacakan kepadaku." Lalu Ja'far langsung membacakan bagian dari surah Maryam dengan irama yang begitu indah dan khusyuk yang memikat. Mendengar itu Negus langsung menangis, dan para pendeta beserta pembesar agama lainnya sama menangis pula. Sewaktu air mata yang mengalir dari Baginda sudah berhenti, itu pun berpaling kepada kedua utusan Quraisy itu seraya berkata, "Sesungguhnya apa yang dibaca tadi, yang dibawa oleh Isa alaihissalam, sama memancar dari satu pelita. Kamu berdua dipersilahkan pergi dari sini. Demi Allah, kami tak akan menyerahkan mereka kepada kalian." Pertemuan itu pun bubar sudah. Allah telah menolong hamba-hambanya dan menguatkan mereka, sementara kedua utusan Quraisy mendapat kekalahan hina, diusir oleh kaisar. Tetapi Amr bin Ash adalah seorang yang lihai, yang ulung dengan penuh tipu muslihat licik. Tidak hendak menyerah begitu saja, apalagi berputus asa. Demikianlah begitu ia kembali bersama teman-temannya ke tempat tinggalnya. Tak habis-habisnya ia berpikir dan memutar otak, dan akhirnya berkata kepada temannya agar tidak dipersalahkan, "Demi Allah, besok aku akan kembali menemui Negus. Akan kusampaikan kepada Baginda keterangan-keterangan yang memukul kaum muslimin dan membasmi urat akar mereka." Jawab kawannya, "Jangan lakukan itu. Bukankah kita masih ada hubungan keluarga dengan mereka, sekalipun mereka berselisih paham dengan kita?" Jawab Amr, "Demi Allah, akan kuberitakan kepada Negus bahwa mereka mendakwakan Isa anak Maryam itu manusia biasa seperti manusia yang lain." Inilah rupanya suatu tipu muslihat baru yang telah diatur oleh utusan Quraisy terhadap kaum muslimin untuk memojokkan mereka ke sudut sempit dan untuk menjatuhkan mereka ke lembah yang curam. Seandainya orang Islam terang-terangan mengatakan bahwa Isa itu adalah seorang hamba Allah seperti manusia lainnya, pasti hal ini membangkitkan kemarahan dan pemusuhan raja dan kaum agama. Sebaliknya, jika mereka meniadakan pada Isa wujud manusia biasa, niscaya keluarlah mereka dari akidah agama mereka. Besok paginya kedua utusan itu segera menghadap raja dan berkata kepadanya, "Wahai Paduka yang mulia, orang-orang Islam itu telah mengucapkan suatu ucapan keji dan merendahkan kedudukan Isa. Para pendeta dan kaum agama menjadi geger dan gemar. Gambaran dari kalimat pendek itu cukup mengguncangkan Negus dan para pengikutnya. Mereka memanggil orang-orang Islam sekali lagi untuk menanyai bagaimana sebenarnya pandangan agama Islam tentang Isa. Taulah orang-orang Islam sekarang bahwa ada permusyawaratan baru. Mereka duduk berunding dan akhirnya memperoleh kata sepakat untuk menyatakan yang hak saja, sebagaimana yang mereka dengar dari nabi mereka. Mereka tak hendak menyimpang serambut pun daripadanya, dan biarlah yang terjadi akan terjadi. Pertemuan baru pun diadakanlah. Negus memulai percakapannya dengan bertanya kepada Ja'far, "Bagaimana pandanganmu terhadap Isa?" Ja'far bangkit sekali lagi laksana menara laut yang tak memancarkan sinar terang. Ujarnya,
kami akan mengatakan tentang Isa alaihissalam sesuai dengan keterangan yang dibawa Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa huwa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Ia adalah seorang hamba Allah dan Rasulnya serta kalimahnya yang ditiupkannya kepada Maryam dan ruh daripadanya. Negus bertepuk tangan tanda setuju seraya mengumumkan memang begitulah yang dikatakan Isa Al-Masih tentang dirinya. Tetapi pada barisan pembesar agama yang lain terjadi hiruk pikuk, seolah-olah memperlihatkan ketidaksetujuan mereka. Negus yang terpelajar dan beriman itu terus melanjutkan bicaranya seraya berkata kepada orang-orang Islam, silahkan Anda sekalian tinggal bebas di negeriku. Dan siapa berani mencela dan menyakiti Anda, maka orang itu akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu. Kemudian Negus berpaling kepada orang-orang besarnya yang terdekat. Lalu sambil mengisyaratkan telunjuknya ke arah dua utusan Quraisy, berkatalah ia, kembalikan hadiah-hadiah itu kepada kedua orang itu. Aku tidak membutuhkannya. Demi Allah, Allah tak pernah mengambil uang sogokan daripadaku. Dikala ia mengaruniakan tahta ini kepadaku, karena itu aku pun tak akan menerimanya dalam hal ini. Kedua utusan Quraisy itu pun pergilah keluar meninggalkan tempat pertemuan dengan perasaan hina dan terpukul. Untuk kali kedua mereka mengalami kekalahan telak. Mereka segera memalingkan arah perjalanan pulang menuju Mekah. Juga orang-orang Islam di bawah pimpinan Ja'far keluar pula, tetapi tidak memulai penghidupan baru di tanah Ethiopia. Yakni penghidupan hendak memulai di situ tentram sebagai kata mereka di negeri yang baik dengan tetangga yang baik. Hingga akhirnya datang saatnya Allah mengizinkan mereka kembali kepada Rasul mereka, kepada sahabat dan handetolan serta kampung halaman mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sepenggal ahli diplomasi seorang Ja'far bin Abi Thalib. Ia adalah seseorang yang memiliki ciri-ciri tubuh yang sama, sifat-sifat yang sama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia adalah seorang diplomat yang telah berhasil mengalahkan diplomasi utusan kaum Quraisy pada saat ia hijrah di negeri Habsyi atau Ethiopia, untuk menggambarkan bagaimana susahnya orang-orang Islam memeluk agama Islam ini dengan penuh keyakinan dan perjuangan. Semoga bermanfaat. Alafu minkum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.